Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Artata. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial, karakteristik kelompok sosial, serta jenis-jenis dari kelompok sosial itu sendiri. Pertama-tama, apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah sekumpulan himpunan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain. Struktur sosial ada 5. Yang pertama adalah memiliki kesadaran penuh sebagai bagian dari kelompok, yang berarti harus memiliki pemahaman, pola pikir, norma, serta harapan yang ingin diwujudkan dalam kelompok tersebut. Yang kedua, memiliki hubungan timbal balik antar individu di dalam kelompok sosial, yang berarti setiap individu dalam kelompok tersebut harus saling mendukung serta bergantung satu sama lain. Yang ketiga, kesamaan faktor. Berarti di sini setiap individu harus memiliki hubungan sosial yang baik agar dapat mempererat hubungan sosial yang ada di dalam kelompoknya. Yang keempat itu terstruktur. Setiap individu dalam kelompok sosial harus memiliki pola pikir serta kaidah yang berbeda dari kelompok lainnya. Yang kelima itu adalah orientasi dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama dalam kelompok sosial tersebut. Struktur sosial adalah institusi yang khas dan stabil di mana manusia dalam kelompok masyarakat saling berinteraksi dan hidup bersama. Fungsinya adalah agar terciptanya kehidupan sosial yang selaras. Fungsi lain dari kelompok sosial. Yang pertama adalah pengawas sosial. Fungsinya sebagai antisipasi pelanggaran nilai atau norma dalam kelompok masyarakat. Yang kedua adalah identitas kelompok. Nah, ini fungsinya adalah jadi suatu kelompok masyarakat itu memiliki karakteristik atau ciri khas yang tidak sama atau berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Lalu yang ketiga adalah disiplin dalam kelompok bermasyarakat. Jadi satu kelompok sosial ini memiliki kebiasaan, perilaku, dan lain-lainnya yang memang mencerminkan suatu kelompok masyarakat. Jadi ciri-ciri dari struktur sosial itu ada 5. Yang pertama itu abstrak, yang berarti dapat dilihat serta diraba. Lalu yang kedua itu memiliki sistem pengaturan tata letak dan pola hubungan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada bersifat dinamis, yang berarti selalu berubah dan dia itu juga selalu berkembang. Lalu yang keempat itu adalah cakupannya itu luas. Jadi jadi struktur sosial itu sendiri cakupannya itu luas. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah meliputi kebudayaan dalam masyarakat. Meliputi kebudayaan di dalam suatu masyarakat. Lalu yang terakhir adalah jenis-jenis kelompok sosial. Jenis-jenis kelompok sosial itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kelompok sosial yang teratur dan yang tidak teratur. Kelompok sosial yang teratur sendiri itu terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok in and out group, kelompok formal dan kelompok informal. Lalu ada paguyuban, patembayan, membership group, reference group, kelompok okupus okupasional, dan kelompok volunteer. Nah, yang terakhir, kelompok sosial yang tidak teratur itu ada 3, yaitu massa, publik, dan juga kerumunan sosial. Tuh, sekian dari saya. Terima kasih.